Halo, kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas ini ya, aplikasi kredit pintar nih. Ini ada yang DM saya, Bang, kredit pintar resikonya gimana katanya. Nah, jadi kali ini kita bahas ya kredit pintar ini. Jadi untuk kredit pintar sekarang udah menyeluruh desk kolektornya. Desk kolektornya udah menyeluruh dan itu paling untuk kunjungannya paling cepat 14 hari, paling lama 3 bulan. Nah, untuk resikonya itu katanya yang banyak yang edukasi ke saya, resikonya banyak banget. Suka ngirimin put lewat ojek online, terus kata-katanya parah, kasar, sampai segala macam binatang disebutin, bisa keluar kondar. Terus sosial media di DM-in. Makanya kalau misalkan kita rencana mau gagal bayar atau mau ditelatin si aplikasi itu, lebih baik kayak main sosial media, yang mendingan kita stop dulu dah. Itu. Dan saya sering juga di TikTok banyak banget tuh DC-nya yang bikin akun kayak gitu kan. Wow, telah melarikan hutang, penipu segala macam. Itu. Makanya lebih serem lah kredit pintar ya. Makanya kalau memang kita seperti itu terjadinya, kita ngalamin di teror seperti itu, mendingan kita screenshot. Kalaupun sampai ada DC datang ke rumah, tunjukin. Saya bilang aja gini, saya baik-baik mau bayar, tapi kenapa ini penagihannya seperti ini gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita punya senjata buat ngelawan ya. Itu untuk kredit pintar. Jadi harus bener-bener mental. Nah, mungkin ini orang si kakak ini mungkin mau rencana mau ditelatin mungkin ya, karena kalau misalkan ini kan saya udah jawab, kalau untuk kredit pintar sebenarnya udah mau untuk digagal bayar agak berat resikonya gitu, maksudnya agak banyak gitu lah. Dibilang ilegal ya legal dia, karena kan udah memiliki desk kolektor gitu kan. Mau dia ke Plokshop, mau limit 200.000, 300.000, 400.000 ya, itu didatangin dia kredit pintar gitu. Kalau memang ya kalau cuman desk kolektor doang ya enak ya, maksudnya ngadepinnya lah gitu kan ya, nggak harus kita diteror seperti ilegal gitu kan ya. Ini kan seperti kayak ilegal gitu. Jadi harus benar-benar kuat mental kalau untuk kredit pintar gitu. Kalau untuk ngadepin DC mah gampang lah ya, sama aja gitu kan ya. Intinya kita jangan menghindar, hadapin, sambut dengan baik-baik ya, kayak gitu. Kalau misalkan marah, kita bisa marah gitu kan, tapi rata-rata sih kebanyakan jarang sih desk kolektor datang ke rumah marah, langsung tiba-tiba marah-marah gitu kan. Biasanya dari yang ditagihnya, makanya banyak yang viral ya, lebih galakan yang ditagih dibanding yang nagih gitu. Tapi balik lagi lah itu mah ya, yang penting kita datang ke rumah desk kolektor, jangan pernah ngejanjiin bayar kapan. Kedua, sambut baik-baik. Ketiga, jangan menghindari gitu. Nah, untuk resikonya saya ulangi lagi, dia bisa keluar kondar. Keluar kondar itu artinya keluar kontak darurat ya. Kedua, ke sosial media, nge-DM-in teman-teman kita di sosial media. Ketiganya, dia suka ngirim put lewat ojek online, entah makanan entah paket, entah Shopee gitu kan ya. Kita nggak pernah ngerasa pesen paket tapi tiba-tiba ada paket ke rumah. Itu untuk kredit pintar resikonya. Jadi kalau misalkan kita mau gagal bayar atau mau ditelatin, harus siap-siap mental gitu ya. Itu untuk kredit pintar ya. Mudah-mudahan ini si kakak juga udah bisa lihat video ini, bisa pencerahan atau bisa lebih agak tenang gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, sok silahkan yang mau edukasi atau konsultasi, silahkan DM aja di video ya, nanti saya bikinin PT lagi gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ada hikmahnya, bisa ada pencerahan setelah baca video ini. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kekurangan. Di sini saya bukan untuk ngajarin gagal bayar, tapi di sini saya hanya edukasi dan ngasih tahu untuk resiko-resikonya, di mana setiap aplikasi kalau misalkan gagal bayar atau mau telat bayar gitu. Oke, gitu aja paling ya. Mudah-mudahan ada bermanfaat.
Kalau suka ini video, mohon di like atau di komen, dan tolong subscribe ya, biar semangat, biar berkembang akunnya. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.